Api perlawanan dari Maluku, perjuangan Kapitan Patimura. Pada awal abad ke-19, Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai surga rempah-rempah, menjadi saksi penderitaan rakyatnya akibat kerakusan penjajah. Setelah Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda pada tahun 1816, rakyat yang sempat menikmati sedikit kebebasan kembali dijerat oleh sistem kolonial yang menindas. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan monopoli perdagangan rempah membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Dari tanah Saparua yang tenang, bangkitlah seorang pemuda bernama Thomas Matulesi. Ia bukan bangsawan, melainkan rakyat biasa yang memiliki semangat luar biasa. Pengalamannya sebagai mantan serdadu Inggris membuatnya memahami taktik perang. Namun lebih dari itu, hatinya terbakar oleh rasa cinta terhadap tanah air dan penderitaan rakyatnya. Dalam kesunyian malam, bersama para pejuang Maluku, ia merancang perlawanan besar melawan penjajah Belanda. Tanggal 16 Mei 1817, menjadi awal berkobarnya api revolusi di Maluku. Kapitan Patimura bersama rakyat Saparua menyerbu benteng Duurstede, simbol kekuasaan Belanda di kepulauan itu. Dengan persenjataan sederhana tombak, parang, dan semangat yang tak tergoyahkan mereka menggempur benteng dengan teriakan, "Hidup Maluku! Mati untuk kemerdekaan!" Pertempuran berlangsung sengit. Dentuman senapan dan teriakan perang mengguncang udara Saparua. Akhirnya, pasukan Belanda berhasil dikalahkan. Residen Van den Berry dan tentaranya tewas di tangan para pejuang. Bendera Belanda diturunkan, digantikan oleh semangat kemerdekaan rakyat Maluku. Namun kemenangan itu tak berlangsung lama. Pemerintah kolonial Belanda di Ambon murka. Mereka mengirim pasukan besar dengan perlengkapan modern untuk merebut kembali benteng tersebut. Pertempuran pun kembali pecah. Meskipun Patimura dan pasukannya berjuang dengan gagah berani, kekuatan mereka tak sebanding dengan senjata modern milik Belanda. Benteng Duurstede akhirnya jatuh, namun semangat perlawanan tidak padam. Patimura bersama pasukannya mundur ke pedalaman, melakukan perang gerilya. Selama berbulan-bulan, Patimura terus mengobarkan perlawanan. Ia berpindah dari satu desa ke desa lain, menggalang rakyat, menyatukan hati, dan menyalakan harapan. Dalam setiap langkahnya, ia selalu berkata bahwa perjuangan bukan soal menang atau kalah, tetapi tentang keberanian mempertahankan kehormatan bangsa. Namun pada akhirnya, pengkhianatan datang dari orang dekat. Kapitan Patimura tertangkap pada 11 November 1817. Belanda yang takut akan pengaruh dan karisma sang pahlawan segera menjatuhkan hukuman mati. Di hadapan tiang gantungan di Ambon pada 16 Desember 1817, Patimura berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut, hanya keberanian yang membara. Sebelum eksekusi, ia sempat berkata kepada rakyatnya, "Beta sonde takut mati, tapi beta takut kalau rakyat beta tetap dijajah." Kata-kata itu menggema, menjadi api semangat bagi generasi Maluku dan Indonesia hingga kini. Tubuhnya mungkin jatuh di tanah Maluku, tetapi namanya abadi dalam sejarah bangsa. Ia bukan sekadar pejuang, ia adalah lambang keberanian, kejujuran, dan cinta tanah air. Dari perjuangan Patimura, bangsa ini belajar bahwa kemerdekaan tidak pernah datang dari pemberian, melainkan dari perjuangan yang disertai darah dan air mata. Kini, nama Kapitan Patimura dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Monumennya berdiri gagah di Ambon, seolah mengingatkan setiap generasi bahwa api perjuangan tak boleh padam. Dari bumi Maluku, Patimura mengajarkan bahwa sekecil apapun rakyat, jika bersatu dengan keberanian, maka penjajahan sebesar apapun bisa dilawan. Di awal abad ke-19, ketika langit Maluku diselimuti awan penjajahan, rakyat hidup dalam kesengsaraan. Tanah subur mereka dipaksa menanam rempah-rempah hanya untuk keuntungan Belanda. Hasil bumi dirampas, dan kerja paksa menjadi rutinitas yang menyesakkan dada. Namun dari tengah penderitaan itu, lahirlah seorang pemuda pemberani dari Saparua, Thomas Matulesi, yang kelak dikenal dunia sebagai Kapitan Patimura. Ia bukan bangsawan. Ia hanya rakyat biasa, tapi semangat juangnya luar biasa. Ia tahu, kebebasan tidak akan datang tanpa perjuangan. Musik mulai naik, nada tegang. Pada 16 Mei 1817, Patimura mengumpulkan rakyat Saparua. Dengan persenjataan seadanya, mereka menatap benteng Duurstede, benteng yang selama ini menjadi simbol kekuasaan Belanda di tanah Maluku. Dan dengan satu teriakan lantang, "Untuk Maluku!"
untuk kebebasan. Perang pun pecah. Senapan Belanda menyalak, tapi rakyat tak gentar. Mereka menyerang dari segala arah, menerobos peluru, menebas dengan parang, dan menyalakan semangat perlawanan. Dalam pertempuran itu, benteng Duurstede berhasil direbut. Residen Belanda, Van den Berry, tewas. Untuk pertama kalinya, rakyat Maluku merasakan kemenangan, meski hanya sekejap. Namun kemenangan itu membuat Belanda murka. Dari Ambon, pasukan besar dikirim. Senjata-senjata modern, kapal perang, dan tentara-tentara terlatih berdatangan. Pattimura tahu, perang ini belum selesai. Ia memimpin rakyatnya bertahan. Tapi kekuatan tak seimbang. Benteng Duurstede kembali jatuh. Musik berubah menjadi sendu. Pattimura dan para pejuangnya mundur ke hutan, bertempur secara gerilya. Dalam dinginnya malam, di bawah sinar bulan, mereka masih berikrar bahwa perjuangan belum berakhir, bahwa kemerdekaan layak diperjuangkan meski nyawa menjadi taruhannya. Namun, pengkhianatan datang dari dalam. Seorang rekan yang tergoda janji Belanda membuka jejak persembunyiannya. Tanggal 11 November 1817, Kapitan Pattimura tertangkap. Belanda takut padanya, bukan hanya karena senjatanya, tapi karena semangatnya yang tak bisa dibunuh. Suara narasi perlahan melambat, penuh makna. Dan pada 16 Desember 1817, di alun-alun kota Ambon, tiang gantungan berdiri tegak. Pattimura menatap rakyatnya. Wajahnya tenang, matanya menyala. Sebelum tali dikalungkan ke lehernya, ia berkata dengan suara lantang, "Beta sonde takut mati, tapi beta takut kalau rakyat beta tetap dijajah." Suara musik mencapai puncak, lalu pelan menurun. Tubuhnya boleh tergantung di tiang gantungan, tapi semangatnya hidup, menyala di hati setiap anak negeri, dari Saparua hingga seluruh Nusantara. Kini, nama Kapitan Pattimura terukir abadi dalam sejarah bangsa. Ia bukan sekadar pahlawan Maluku, ia adalah simbol keberanian, lambang perlawanan, dan bukti bahwa kemerdekaan adalah harga mati.